Assalamualaikum. Hai. Halo adik-adik kelas 4 SD. Ayo belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. 4. Dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 5. Dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 6. Dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. 7. Dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. 8. Dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ayo bernyanyi. Yamko Rambe Yamko. Ayo adik-adik kita buka halaman 12. Hey Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe. Temi no kibe kuba no kokombe ko yuma no bungo awe ade. Temi no kibe kuba no kokombe ko yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jambe jambe riro. Honke 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 riro, honke jambe jambe riro. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam: tempo cepat, sedang, dan lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keceriaan atau keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok.
Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun. Tertentu pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Berikutnya, amati teks lagu Yamko Rambe Yangko. Identifikasi tinggi rendah nada pada notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo lagu itu dipercepat. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ayo membaca. Kaswari dan Dara Makota. Mari buka halaman 16. Kaswari memiliki badan besar dan sayap lebar. Ia mampu terbang tinggi, namun Kaswari amat serakah. Ia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kaswari. Oleh karena itu tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian Kaswari tidak memperdulikannya. Lama-kelamaan Kaswari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kaswari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kaswari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kaswari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepak sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Makota sambil tersenyum. Ia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kaswari yang besar? Dara Makota menyampaikan tantangannya kepada Kaswari. Kaswari menyetujui tantangan Dara Makota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kaswari menertawakan Dara Makota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kaswari. Dara Makota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang.
sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Setelah sayapnya pun patah, semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Ia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya ia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini ia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini ia telah mencurangi mereka. Sejak itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Ia harus mencari makan di tanah. Ayo berlatih. Siapa saja tokoh dalam kisah atau cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman dan gurumu. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berasal pada fakta. Cerita fiksi dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Merupakan rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komutatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Ayo berdiskusi. Jenis-jenis cerita fiksi dan pengertiannya. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi seperti contoh berikut. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita rakyat. Cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dalam menimbulkan senyum dan tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contoh, Si Kabayan, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Pak Lebay Malang. Mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, pesta gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh, Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu. Fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dengan buaya dan burung bangau. Legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur daerah, misalnya kepahlawanan, contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung.
Berikutnya, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Berikutnya, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Ayo berlatih. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Maramakota adalah fabel. Kenapa? Karena cerita fabel adalah cerita fiksi yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah legenda. Penjelasannya, legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda semakin lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Ayo mencoba. Lakukan percobaan ini secara berpasangan. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuannya mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alat yang digunakan, meja. Langkah kegiatan, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Lalu dorong meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu perhatikan saat menyanyi? Apakah yang mempengaruhi gaya terhadap gerak benda? Sekian materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali bersama Ibu Guru Indriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.